Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 24 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penuntun kami yang aman. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Dave Kampungan. Silahkan Saudara Dave. Baiklah, selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Nafsu Makan Tidak Dapat Dipercaya. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Ada saja senantiasa jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Setiap gerakan dari tiap organ mencakup pemakaian bahan, dan pemakaian ini dipulihkan dengan makanan kita. Setiap organ tubuh memerlukan bagiannya dari gizi makanan. Otak harus diisi dengan porsinya, tulang otot dan urat saraf menuntut bagian mereka. Adalah suatu proses menakjubkan yang mengubah makanan menjadi darah dan menggunakan darah ini untuk membangun berbagai bagian tubuh, tetapi proses ini berlangsung terus, mengisi setiap saraf, otot, dan jaringan dengan unsur kehidupan dan kekuatan. Makanan haruslah dipilih yang paling memberikan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembangunan tubuh. Dalam pilihan ini, selera bukanlah penuntut yang aman. Dengan kebiasaan makan yang salah, maka selera pun jadi menyimpang. Seringkali selera menuntut makanan yang merusak kesehatan dan menyebabkan kelemahan bukannya kekuatan. Kita tidak aman mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penyakit dan penderitaan yang merajalela di mana-mana kebanyakan disebabkan oleh kesalahan umum dalam soal makanan. Untuk mengetahui apakah makanan yang terbaik, kita harus mempelajari rencana Allah yang mula-mula untuk makanan manusia. Ia yang menciptakan manusia dan memahami kebutuhan-kebutuhannya telah menentukan makanan untuk Adam. Lihatlah, katanya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Pada waktu meninggalkan Firdaus untuk mencari nafkah dengan mencangkul tanah di bawah kutukan dosa, manusia mendapat izin untuk memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Kejadian 3 ayat 18. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan daya tahan, dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Tubuh kita adalah milik yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan kita tidak bebas memperlakukannya sekehendak kita. Semua orang yang memahami hukum-hukum kesehatan harus menyadari kewajiban mereka untuk menaati hukum-hukum ini yang telah diciptakan Allah dalam diri mereka. Penurutan pada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai suatu kewajiban pribadi. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 269, 270, 280, dan 281. Terima kasih atas penata layanan Saudara Dave. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, selera kita tidak bisa dijadikan penuntun, karena kebiasaan makan kita sudah salah. Maka selera kita salah. Dan Confrontation halaman 51 paragraf 1 juga menjelaskan. Dia tahu bahwa selera akan menjadi idola manusia dan akan menuntunnya untuk melupakan Allah dan akan berdiri langsung menghalangi jalan keselamatannya. Dia di sini adalah Yesus. Yesus tahu bahwa selera manusia bisa jadi berhala. Itu sebabnya selera kita tidak bisa dipercaya. Renungan hari ini katakan,
selera kita bukan penuntun yang aman. Kemudian, apalagi yang menjadi masalah atau tantangan dengan selera? Kisah Para Rasul halaman 267 paragraf 1 menyatakan, oleh menyembah berhala, berarti bukan hanya sekedar menyembah berhala-berhala, tetapi melayani diri sendiri, cinta kepelesiran, memanjakan selera dan hawa nafsu. Ini adalah nasihat Paulus bagi jemaat di Korintus bahwa pemanjaan selera sama dengan penyembahan berhala. Tidak heran, selera kita tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dijadikan penuntun. Apalagi bahayanya selera. Adventist Home halaman 401 paragraf 5 menyatakan, indera banyak orang mati rasa oleh kesenangan selera dan oleh keakraban dengan dosa. Pemanjaan selera membuat indera kita tidak peka akan dosa. Karena itu, selera kita tidak dapat dipercaya dan tidak bisa dijadikan penuntun. Selera ini terkesan sederhana, tetapi berbahaya. Oleh karenanya kita perlu tahu siapa penuntun yang aman. Karena selera tidak bisa menuntun kita dengan aman. Kisah Para Rasul halaman 399 paragraf 1 berkata, dikelilingi dengan kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh-pengaruh kekafiran, orang-orang percaya di Kolose ada dalam bahaya ditarik dari kesederhanaan Injil. Dan Paulus dalam mengamarkan kepada mereka terhadap hal ini, menunjukkan mereka kepada Kristus sebagai satu-satunya penuntun yang aman. Paulus mengarahkan pandangan umat kepada Kristus yang adalah satu-satunya penuntun yang aman. Jika disebut satu-satunya, maka tidak ada yang lain dan hanya Yesus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Selected Passages Book 2 halaman 270 paragraf 3 yang berbunyi, Kristus adalah penuntun dan penghibur kita yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Apakah Yesus bisa jadi penuntun dalam hal selera? Sudah pasti, karena dia telah menang atas selera. Counsels on Diet and Foods halaman 70 paragraf 1 membuktikan, Adam dan Hawa jatuh karena selera, tanpa pengendalian diri. Kristus datang dan bertahan dari pencobaan setan yang paling sengit, dan demi ras manusia mengalahkan selera, menunjukkan bahwa manusia dapat menang. Ketika Adam jatuh ke dalam selera dan kehilangan Eden yang penuh kebahagiaan, anak-anak Adam dapat melalui Kristus mengalahkan selera dan melalui pertarakan dalam segala hal mendapatkan Eden kembali. Kristus telah mengalahkan selera dan Kristus adalah satu-satunya penuntun yang aman. Melalui Kristus, kita dapat menang melawan selera. Karena itu, untuk menolong kita mengalahkan selera kita perlu Kristus. Dan tidak hanya itu, From Eternity Past halaman 33 paragraf 5 menyatakan, tetapi anak Allah yang telah menciptakan manusia dapat membuat pendamaian baginya. Yesus yang menciptakan kita, manusia, dan karenanya, Dia memahami kebutuhan makanan kita. Renungan hari ini katakan bahwa pencipta kita telah menentukan makanan utama kita. Sebab Dialah pencipta kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita makan. Apa itu? Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Dan bila semua ini dihidangkan secara sederhana dan alami, artinya sedikit olahan, inilah yang menyehatkan dan bergizi. Mengapa penting sekali memahami tentang selera ini? Apakah hanya untuk kesehatan tubuh kita? Health Food Living halaman 203, paragraf 5 menutup. Penyangkalan selera adalah keselamatan bagi Anda. Saudaraku dalam Tuhan, penyangkalan selera ini sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan kita. Tidak heran, godaan pertama manusia adalah tentang selera, dan godaan pertama Yesus juga tentang selera. Manusia pertama gagal, Adam kedua menang. Sebab penyangkalan selera adalah keselamatan, kiranya melalui pelajaran ini menjadi panggilan bagi kita semua agar kita masing-masing sungguh-sungguh menyangkal selera, dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang terkesan sederhana tentang selera. Sebab bila mana kami tidak menyangkal akan selera kami menjadi tidak peka akan dosa. Kami tidak dapat mengerti akan kebenaran dan bahkan menghalangi jalan keselamatan. Karena itu penyangkalan selera adalah keselamatan bagi kami. Dan kami perlu pertolongan kuasa di luar diri kami, yaitu dari Yesus melalui kehadiran Roh-Nya untuk menuntun kami, karena dialah satu-satunya penuntun yang aman, agar kami dapat mengalahkan selera, sebab dia telah menang atas selera. Tolong kami ya Bapa, hadirlah dalam hidup ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.